Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lentera Manpinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, kembali lagi bersama saya Nur Intan Alvaryani yang akan menemani sahabat semua dalam program podcast kami yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info yang menarik dari kami. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang super menarik dan pastinya relevan banget buat kita semua, yaitu tentang keuangan syariah di era digital. Kenapa sih kita angkat topik ini dan mengundang langsung dari Bank Syariah Indonesia? Karena BSI merupakan bank mitra resmi dari Kementerian Agama, jadi tentu saja sangat dekat dengan dunia madrasah dan pendidikan, termasuk kita di Manpinrang ini. Untuk itu, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Bank Syariah Indonesia atau biasa kita kenal dengan BSI, yaitu Bapak Mustamin, Kepala dari Cabang BSI Kabupaten Pinrang yang akan berbagi cerita seputar apa itu BSI, layanan syariah yang dimiliki, tantangan di era digital, hingga strategi BSI dalam menjawab kebutuhan kita sebagai generasi milenial dan Gen Z. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang kepada Bapak Mustamin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dalam mengenai keuangan syariah di era digital, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat-sahabat Lentera di luar sana dan apa peran Bapak di BSI dan seperti apa perjalanan Bapak hingga akhirnya bisa bergabung di Bank Syariah Indonesia sampai sekarang ini. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman dari Lentera. Sangat senang ya bisa dipanggil di Lentera, bisa berbagi cerita. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Mustamin. Kalau teman-teman SMA dulu itu biasa panggil Ceming. Nah itu biasa sampai saat ini melekat ya dari zaman sekolah. Saya dulu sekolah juga di Madrasah Aliyah tepatnya di Man 1 Bone. Jadi saya lahir dan besar di Bone, kemudian ke Makassar kuliah di UIN. Kemudian nanti di tahun 2011 itu saya sebenarnya di awalnya itu di bank konvensional. Ya, kemudian nanti di tahun 2012 baru masuk di Bank Syariah, waktu itu namanya Bank Syariah Mandiri. Itu Mandiri Syariah yang saat itu masih belum merger ya, dan nanti tahun 2021 baru merger 3 bank syariah bernama Bank Syariah Indonesia sampai saat ini. Dan saat ini saya bertugas di BSI KCP Pinrang sebagai branch manager. Kini itu Mbak info awal. Wah, sangat luar biasa ya Pak perjalanan karir Bapak hingga akhirnya bisa sampai di Bank Syariah Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Cabang BSI. Pak, mungkin di luar sana masih ada sahabat Lentera yang belum tahu apa sih itu BSI. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat apa itu Bank Syariah Indonesia dan apa yang membuat BSI ini berbeda dari bank-bank yang lain atau bank konvensional, terutama dari sisi layanan syariahnya. Baik, terima kasih ya, sangat menarik sekali dari teman-teman Lentera ini. Sebetulnya kalau kita melihat bank secara umum ataupun kondisi saat ini, harusnya kita lebih paham dulu apa sih sebenarnya konsep bank syariah ya. Bank syariah tentu adalah bank yang menjalankan segala aktivitas keuangan itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau syariat Islam. Ya, prinsip syariat Islam itu sendiri ada tentunya prinsip kemaslahatan, keadilan, bebas dari riba dan haram dan sebagainya. Nah itu mungkin menjadi dasar utama dulu sebagai bank syariah. Kemudian Bank Syariah Indonesia itu sendiri adalah bank yang merger kemarin dari 3 bank syariah. Awalnya dari Mandiri Syariah, kemudian ada BNI Syariah, kemudian ada BRI Syariah. Itu bergabung menjadi satu, menjadi bank syariah BUMN yang kemudian
diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Ya, jadi sebetulnya umur Bank Syariah Indonesia ini baru 4 tahun. Ya, tapi dari segi aset dan sebagainya sudah hampir sudah tembus mungkin 400 triliun, dan kemudian outlet kita itu sudah mencapai juga 1000 lebih dari Sabang sampai Merauke. Itu jangkauan kita itu outlet Bank Syariah Indonesia sendiri itu sangat terjangkau ya. Jadi setiap kabupaten dan kota saat ini sudah hadir Bank Syariah Indonesia. Seperti itu mungkin Mbak untuk ininya Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang membedakan ya, mungkin yang banyak yang menanyakan apa sih bedanya Bank Syariah dengan bank konvensional. Nah, itu kan menjadi pertanyaan umum, sehingga secara kontekstual itu sebenarnya kita ada 4 hal sebenarnya yang membedakan Bank Syariah secara substansi ya, antara Bank Syariah dengan bank konvensional. Secara prinsip kerjanya, yang pertama itu adalah Syariah Comply. Nah, secara kepatuhan Syariah Comply artinya segala produk dan layanan bank syariah itu harus sesuai dengan prinsip syariah ya. Jadi kita punya produk itu dikaji dulu oleh Dewan Pengawas Syariah, ada namanya DPS. Jadi opini DPS itu menjadi acuan dasar untuk menjual produk syariah. Yang kedua ada juga Dewan Syariah Nasional, itu fatwa Dewan Syariah Nasional tentu dari badan MUI sendiri. Nah, itu menjadi pembeda bahwa segala bentuk produk yang kita jual, baik produk maupun jasa, itu dikaji dulu oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, kalau dia sudah sesuai dengan prinsip syariah, maka produk tersebut dijual. Begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua adalah underlying transaction atau dasar transaksinya. Nah, ini menjadi pembeda yang pertama. Yang kedua, segala bentuk kegiatan bisnis bank itu harus sesuai dengan transaksi yang jelas, yaitu ada transaksinya, apakah itu jual beli, apakah itu bagi hasil ataupun sewa nyewa dan sebagainya ya. Jadi akad-akad itu kita semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Makanya kita di Bank Syariah itu ada akad murabahah, akad mudarabah, akad musyarakah, ijarah, kemudian akad qor dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya misalnya memang yang menjadi substansi pembeda antara bank syariah dengan konvensional itu adalah di akad sebetulnya ya. Akadnya membedakan. Kalau kita misalnya ingin melakukan pembelian barang, maka akad itu adalah murabahah. Begitu pula dengan sewa menyewa, ijarah, kemudian ada juga mudarabah atau bagi hasil. Nah, ini dua opsi kedua ini yang membedakan antara bank syariah dan konvensional itu adalah di akadnya sebetulnya. Ya, karena di bank syariah itu sebenarnya kita tidak objek akad itu bukan uang, ya, bukan pinjam uang ya. Jadi itu harus dipastikan dulu. Artinya kalau kita jadikan uang sebagai objek, maka nantinya akan muncul namanya riba. Itu kan tidak boleh ya. Jadi underlying transaksinya adalah sesuai dengan tujuan dan produk yang diinginkan nasabah. Seperti tadi, kalau kita misalnya memakai akad pembiayaan seperti murabahah, berarti ada transparansi antara pihak bank dengan nasabah dengan jumlah barang yang dibeli dengan keuntungan bank. Yang kedua, kalau misalnya nasabah menabung, tentu kita akadnya ke mudarabah misalnya atau bagi hasil. Jadi untuk persentase berapa nisbah yang diberikan ke nasabah itu sesuai dengan jumlah porsinya. Itulah yang membedakan antara akad syariah dengan konvensional yang kedua. Yang ketiga adalah halal investment. Halal investment itu artinya kita menyalurkan dana masyarakat melalui bank syariah itu kepada sektor industri yang halal ya. Kita tidak bisa menyalurkan dana itu kepada sektor industri yang haram, makruh, dan syubhat. Nah, itu salah satu kelebihan kita di bank syariah. Dana-dana yang terhimpun di bank syariah itu insya Allah kehalalan itu pasti terjamin, karena kita memang menyaring ataukah memilih apakah ini betul-betul nasabah sudah sesuai dengan aturan-aturan syariah, meskipun dia ingin melakukan kredit atau peminjaman, tapi kita tidak bisa menyalurkan serta-merta dengan hal tersebut. Kita lihat dulu apakah usahanya usaha jual beli barang haram
ataukah sejenisnya. Nah itu kita tidak bisa salurkan. Berarti kita jaminlah kehalalan untuk para deposan ini yang menyimpan dana di bank syariah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang fundamental juga adalah social welfare, artinya kesejahteraan sosial. Jadi bank syariah itu selain membayar kewajiban kepada pemerintah melalui pajak, bank syariah juga membayar kewajiban syariah melalui zakat. Ya, jadi ada zakat perusahaan, ada juga zakat pegawai. Nah itu. Jadi kalau di tahun lalu itu kita sempat melihat di media sosial juga penyumbang zakat terbesar salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia, di mana zakat perusahaan itu ada sekitar 169 miliar ya, ditambah dengan zakat pegawai sekitar 27, berarti ada sekitar 190 miliar lebih lah untuk zakat yang disalurkan khusus dari Bank Syariah Indonesia sendiri. Nah itu mungkin 4 hal yang menjadi substansi kalau kita bisa melihat membaca perbedaan antara bank syariah itu sendiri dengan bank konvensional ya, secara umum, bank syariah secara umum. Ya itu mungkin banyak jadi pembedanya, sehingga kita BSI itu selalu memegang prinsip, itu ada slogan kita itu namanya BSI sebagai sahabat finansial, sahabat sosial maupun sahabat spiritual. Nah, seperti itu, Pak. Wah, sangat luar biasa ya. Karena terkadang masyarakat berpandang bank BSI itu bank syariah yang konvensional, maka sering diistilahkan bank syariah yang konvensional. Oke Pak, nah ngomongin era digital nih Pak, menurut Bapak apa sih tantangan utama yang dihadapi bank syariah seperti BSI saat ini? Iya betul. Jadi tantangan kita itu sebagai di bank syariah itu sangat kompleks ya, karena yang pertama itu memang literasi dan inklusi keuangan syariah itu di masyarakat masih rendah. Ya itu tantangan kita. Artinya kesadaran masyarakat untuk memilih bank syariah itu masih belum terlalu tinggi, sehingga inklusi keuangan syariah juga masih rendah di masyarakat. Olehnya itu tantangan kita itu bagaimana caranya supaya masyarakat ini paham begitu pentingnya layanan syariah sesuai dengan keyakinan kita ya sebagai umat muslim. Harusnya bank syariah itu menjadi sebuah pilihan utama ya, bukan lagi masalah darurat. Ya dulu mungkin belum ada bank syariah, sifatnya masih darurat ya, bank konvensional, artinya tidak ada pilihan lain. Tapi begitu bank syariah hadir ataukah bank syariah Indonesia hadir, mestinya masyarakat itu pilihan utama yang pertama adalah bank syariah, baru bank konvensional, atau bisa memilih keduanya. Yang kami anggap layanan syariah itu sangat relevan dengan apa yang kita terapkan di prinsip-prinsip keislaman kita. Nah, tantangan berikutnya adalah memang kita bank syariah Indonesia ini masih sangat bersaing dengan bank konvensional ya, karena dari segi perangkat juga mereka sudah tersebar ke setiap pelosok. Nah itu tugas kita sekarang ini bank syariah, bagaimana mengembangkan produk, mengembangkan layanan ataupun outlet yang bisa dijangkau masyarakat sampai lapisan ke bawah. Itu mungkin tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, di lain daripada harus kita membuat sebuah inovasi, kemudian layanan perbankan digital yang cukup bersaing di tingkat perbankan seperti itu. Oke Pak, Pak kalau boleh tahu seberapa besar peran BSI dalam mendorong literasi keuangan syariah di masyarakat agar semakin banyak yang paham dan tertarik dengan sistem itu? Iya betul, jadi saat ini peningkatan SDM baik dari segi internal BSI sendiri maupun ke masyarakat itu harus kita tingkatkan. Pemahaman konsep syariah itu bisa sangat korelasi dengan minat masyarakat nantinya. Artinya ketika masyarakat luas sudah paham tentang konsep syariah, saya pikir layanan masyarakat ataukah pemilihan produk perbankan syariah itu pasti lebih diutamakan. Nah ini kan masih di kita mengalami pendekatan itu masih kita upayakan melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian lembaga keuangan lainnya, atau lembaga misalnya Dewan Masjid. Kita melakukan sosialisasi literasi keuangan syariah di masjid-masjid,
akhirnya nanti ketika masyarakat sudah paham dan menggunakan layanan syariah, saya pikir perkembangan bank syariah Indonesia ini akan terus meningkat ya di masyarakat. Itu mungkin hal yang kita upayakan sekarang, bagaimana caranya supaya pemahaman syariah ini bisa sampai ke masyarakat. Yang kedua, tentu kita harus senantiasa berinovasi dengan memberikan layanan, kemudian inovasi tentang produk BSI sendiri. Jadi seperti itu ya gambarannya. Pak, saya mau bertanya juga ini tentang generasi milenial dan Gen Z. Bagaimana BSI menjawab kebutuhan layanan keuangan agar lebih sesuai dengan karakter anak muda zaman sekarang? Ya betul. Jadi generasi milenial, generasi Gen Z, bahkan generasi yang terakhir, generasi Alpha ya, yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. Gen Z itu kan kalau kita lihat yang masuk kategori itu kan antara kelahiran berapa ya, 97 kayak anda salah, sampai dengan 2012 itu masuk kategori Gen Z. Masyarakat Gen Z ini tentu memiliki keinginan yang sangat kuat atau bahkan memiliki inovasi, kemudian pemahaman teknologi yang lebih cepat. Tentu BSI harus relevan untuk menciptakan produk apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh gen-gen Z tersebut ya. Jadi makanya saat ini BSI itu meningkatkan layanan kualitas melalui aplikasi mobile. Dulunya namanya BSI Mobile, sekarang namanya aplikasi Beyond ya, Beyond. Nah, Beyond ini dalam fitur Beyond itu sendiri, semua kebutuhan Gen Z atau masyarakat secara umum itu ada di aplikasi tersebut ya. Apa sih yang misalnya teman-teman atau masyarakat yang dilakukan dalam transaksi keuangan hari-hari, apakah entah itu dia pembelian, transfer, kemudian pembayaran ataupun layanan siswa. Nah, di aplikasi Beyond itu sendiri, kita di situ ada, khususnya GC ini kan daya ininya ya, untuk transformasi digitalnya itu sangat mereka paham lah. Artinya di aplikasi Beyond itu segalanya adalah, artinya mau belanja, mau top up OVO, beli pulsa, kemudian bayar uang kuliah juga bisa, kemudian bayar zakat, infak, sedekah, bayar BPJS, listrik, semua terakumulasi dalam satu aplikasi. Jadi kami pikir layanan Beyond ini bisa dimanfaatkan oleh Gen Z untuk aktivitas sehari-harinya. Nah, ini sangat menarik sekali menurut saya aplikasi tersebut, sehingga layanan perbankan syariahnya semua termuat di situ kalau untuk secara digital ya. Kemudian kita juga mengedukasi beberapa literasi syariah melalui website, kemudian ada konten-konten kreatif tentang literasi syariah untuk Gen Z itu sendiri. Mungkin itu Mbak secara gambarannya ya untuk BSI. Pak, terkait keamanannya transaksi digital ini, bagaimana BSI menjaga keamanan transaksi nasabah agar masyarakat makin tenang dan percaya menggunakan layanan BSI? Ya betul, jadi isu yang kita hadapi saat ini memang isu keamanan cyber maupun keamanan data nasabah. Kita lebih utamakan ya, BSI saat ini senantiasa menjaga data nasabah. Makanya aplikasi Beyond itu sebenarnya sangat aman menurut saya, karena kita punya verifikasi biometri ya. Jadi bisa pakai sidik jari maupun scan wajah. Kemudian ada juga autentikasi secara berlapis, sehingga kita akan membatasi hak akses yang tidak sah. Nah, itu salah satu bentuk keunggulan aplikasi kita. Bagaimana caranya supaya aplikasi-aplikasi ini senantiasa terjaga oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kami juga senantiasa akan melakukan kampanye atau campaign untuk menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga data-data pribadi ya. Jadi misalnya kita di aplikasi Beyond maupun ATM itu kan kita sudah fasilitasi PIN maupun password itu jangan di-share ya, jangan di-share ke siapapun, itu kan sifatnya pribadi. Sekalipun dalam satu keluarga misalnya, itu tolong dijaga, karena
Itu yang bisa melindungi data bagi nasabah. Kalau dari sistem IT BSI insya Allah akan tetap terjaga, namun hal-hal yang sering terjadi di masyarakat itu adalah karena tidak menjaga hal tersebut ya. Kadang PIN-nya dibagi ataukah ada yang melakukan phishing ataupun istilah di wilayah Jatapara ini pasowis ya. Pasowis itu sering terjadi karena memang kode PIN-nya dikasih, kemudian OTP-nya, password-nya. Artinya mereka menganggap bahwa ini situs resmi dari BSI ataukah teleponnya itu langsung dari BSI, padahal bukan. Makanya kita juga menghimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada melihat apakah ini betul-betul layanan ini dari BSI atau bukan ya. Kita punya call center ya, call center itu sudah jelas nomor misalnya 14040 itu layanan call center resmi, kemudian ada website resmi BSI, kemudian ada IG-nya dan WA-nya. Itu jadi pemahaman terhadap penjagaan keamanan itu memang senantiasa kita kampanyekan ke nasabah untuk senantiasa menjaga kode keamanan data pribadi. Ya, itu mungkin salah satu bentuk antisipasi dari BSI, Pak. Nah, Pak, seberapa besar sih peran edukasi dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah seperti tadi yang dilarang? Edukasi itu kami anggap sangat penting karena selain dari menjaga keamanan tadi, ketika seluruh masyarakat paham dengan konteks syariah ataukah begitu pentingnya bermuamalah dengan layanan syariah, sehingga masyarakat pasti banyak memilih bank syariah. Nah, itu dia sangat korelasi positif dengan edukasi dengan tingkat minat masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah paham dan yakin bahwa bank syariah Indonesia itu aman dan sesuai dengan prinsip syariah, saya pikir semua akan memakai aplikasi BSI dan menggunakan layanan BSI. Nah, itu sangat-sangat kami harapkan bahwa melalui media sosial, kemudian layanan konten seperti ini juga kan termasuk salah satu edukasi secara digital ya. Penyampaian melalui literasi seperti ini saya pikir sangat menarik. Artinya minimal sebagian kecil lah kita paham apa sih sebenarnya yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang tentunya nanti kami akan sampaikan juga beberapa hal yang menarik, apa sih yang ada di Bank Syariah Indonesia, produk-produk apa sih yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Coba. Terima kasih, Pak. Wah, seru banget ya obrolan kita pada kali ini. Tapi sebelum kita tutup nih, mungkin Bapak bisa kasih sedikit kepada sahabat-sahabat Lentera di luar sana tentang pentingnya memilih layanan keuangan yang sesuai syariah. Baik, jadi masih banyak hal sebenarnya yang harus kami sampaikan ke masyarakat, terutama di layanan syariah maupun keamanan. Jadi dari segi keamanan, alhamdulillah BSI saat ini memperkuat layanan, terutama penguatan IT ya. Penguatan IT salah satunya adalah enkripsi data. Itu kita senantiasa menggunakan sistem keamanan yang kuat seperti SSL. SSL itu adalah dia secure socket layer, dia semacam protokol pengamanan transformasi data nasabah ke server BSI. Itu saya pikir salah satu bentuk penjagaan keamanan untuk data nasabah, itu yang utama untuk dari segi keamanan. Yang kedua, produk-produk BSI itu sangat menarik ya. Banyak produk yang ada di Bank Syariah Indonesia itu tidak dimiliki oleh bank konvensional. Akan tetapi sebaliknya, seluruh produk bank konvensional itu ada di bank syariah. Nah, tentu yang membedakan adalah akadnya tadi. Mungkin di sana di bank konvensional ada namanya tabungan, di BSI juga ada tabungan, ada juga kredit di bank konvensional, di BSI juga ada kredit. Tapi ya sekali lagi yang membedakan kita itu di bank syariah tidak kenal namanya bunga, bukan sistem bunga. Ya misalnya kalau di tabungan ada namanya bagi hasil, kalau di bank konvensional ada namanya bunga. Kemudian kita juga menjaga namanya tidak boleh ada transaksi yang mengandung unsur riba. Kemudian bank syariah juga itu kan selalu bukan hanya mencari keuntungan, tapi lebih kepada menjaga etika dengan keadilan sosial dan sebagainya. Bukan hanya sekadar mencari keuntungan saja. Nah, dari segi produknya, BSI itu banyak pilihan. Ya, jadi Bank Syariah Indonesia itu
bukan menjual produk untuk harus dimiliki semua masyarakat, tapi BSI itu hadir untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Ini masyarakat butuh apa sih? Silahkan datang ke BSI, semuanya ada. Kita mau menabung juga ada pilihan, ada tabungan wadiah, ada tabungan mudarabah, ada tabungan haji, ada giro, deposito dan sebagainya. Nah, yang menariknya adalah tabungan wadiah. Jadi wadiah itu tidak ada tabungan yang tidak ada biaya administrasi bulanannya, kemudian fasilitasnya juga, fitur-fiturnya juga cukup lengkap sama dengan tabungan lainnya. Itu bedanya. Jadi ada saldo minimal juga pun sangat murah, sehingga layanan untuk menabung di BSI itu sangat menarik menurut saya. Itu dari sisi tabungan. Yang kedua adalah pembiayaan. Pembiayaan kita itu lengkap juga. Jadi seluruh pembiayaan ada di bank konvensional, seperti misalnya orang mau beli rumah itu kan bisa lewat BSI, beli mobil lewat BSI, kemudian beli motor, pembiayaan KUR, kemudian pembiayaan pegawai, pensiun, prapensiun, semua ada di BSI. Jadi bahkan layanan-layanan itu kan yang tidak ada di bank lain itu seperti gadai emas. Nah, itu salah satu pembedaannya adalah kita di Bank Syariah Indonesia itu memiliki layanan konter gadai emas yang tidak semua bank mempunyai, ya. Dan layanan juga murah, kemudian cepat, dan tentu ada istilahnya keuntungan-keuntungan yang didapatkan melalui gadai Bank Syariah Indonesia. Nah, yang terakhir mungkin produk yang lagi kami yang kami jual ini, yang lagi sekarang naik daun, adalah cicil emas dan tabungan emas. Nah, BSI sekarang juga sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penyalur emas atau bullion bank, ya. Bullion bank sudah resmikan oleh pemerintah, bank penyalur emas, sehingga kita punya fitur di Beyond itu terbaru adalah tabungan emas. Kita bisa menabung, tabungan kita bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk emas gramasannya. Nah, nantinya ke depan kita juga akan memiliki mesin ATM yang isinya emas, ya. Jadi bukan hanya uang yang ATM sekarang kita punya ATM yang isinya emas. Jadi orang nanti kalau mau menarik emasnya bisa melalui ATM emas. Itu sudah ada, tapi belum tersebar ke seluruh Indonesia karena masih kita upayakan untuk bisa sustain dulu untuk di penggunaan tabungan emasnya dulu. Nah, itu salah satu layanan terbaru dari BSI itu tabungan emas. Kemudian cicil emas juga yang lagi naik terus dari hari ke hari. Jadi kita lihat perbandingan harga emas dari tahun ke tahun itu kan sangat menarik. Makanya kita selalu menawarkan investasi yang liquid di masyarakat itu. Kalau kita mau memilih, adalah salah satunya investasi cicil emas. Itu sangat-sangat liquid. Nah, itu mungkin beberapa produk yang bisa kami tawarkan ke masyarakat. Terus kalau untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan layanan digital, kita juga punya namanya BSI Agen. Nah, BSI Agen ini adalah sebagai perpanjangan tangan bank di masyarakat di seluruh pelosok. Jadi BSI Agen itu nanti bisa melakukan transaksi penarikan tunai, transfer, pembayaran dan sebagainya, ya. Kita punya rencana nanti di tahun ini dan tahun selanjutnya adalah kita di Pindrakan ada 12 kecamatan. Nah, kami supaya kami bisa jangkau di seluruh pelosok ini yang terdiri dari 108 desa dan kelurahan, minimal di satu desa atau kelurahan itu kita punya BSI Agen minimal 5 lah. 5. Jadi kalau dihitung berarti sekitar 500 lebih lah agen. Nah, saat ini jumlah agen kita itu baru sekitar 90-an, jadi masih ada PR kita banyak, ya. Jadi BSI Agen itu berfungsi nanti menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di pelosok, baik ada di gunung ataupun di pesisir. Yang jelas di situ ada jaringan lah, ya, jaringan. Tentu harapan kita adalah melalui BSI Agen ini masyarakat juga bisa menambah bisa alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena kan BSI Agen ini berfungsi sebagai perwakilan bank, istilahnya seperti mini bank lah. Mini bank. Jadi sekarang masyarakat tidak perlu lagi ke kantor utamanya di bank di kota kan, artinya di pelosok pun bisa terjangkau. Nah, yang selanjutnya adalah layanan digital itu ada namanya KRIS. Nah, KRIS itu adalah gerbang pembayaran keuangan nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, yang tentunya saat ini kita tidak lagi menggunakan uang tunai.
Nah itu tadi yang bisa juga diterapkan oleh Gen Z sekarang itu. Kita tidak pernah pegang uang tunai sekarang. Sistem pembayaran, kemudian kita belanja dimanapun itu saat ini, entah di kafe, di pasar dan sebagainya, hanya sistem barcode saja, scan. Bahkan di masjid pun kita sekarang sudah pasangkan di setiap celengan-celengan masjid itu sudah pakai barcode, scan. Nah orang tidak lagi menyumbang ataukah mengisi celengan masjid itu pakai uang, tapi langsung di scan saja dan masuk ke rekeningnya. Nah itu salah satunya bentuk transformasi digital dari Bank Syariah Indonesia yang misalnya nanti bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, dan itu penggunanya sangat mudah karena mulai handphone saja. Nah itu mungkin salah satu transformasi Bank Syariah Indonesia khususnya di Pinramba. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Sahabat Lentera, obrolan kita pada hari ini bersama Bapak Mustamin dari Bank Syariah Indonesia. Banyak banget hal yang membuka wawasan kita bahwa keuangan syariah bukan cuma soal produk bank atau layanan digital, tapi juga tentang bagaimana kita memilih jalan hidup yang lebih berkah, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Mustamin atas ilmu, inspirasi, dan semangat yang telah dibagikan hari ini. Kita jadi tahu membangun literasi keuangan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong inklusi keuangan butuh kerja sama semua pihak. Bukan cuma tugas BSI atau perbankan syariah saja, tapi kita sebagai generasi muda punya peran untuk melek finansial, bijak dalam mengelola uang, dan mendukung layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa jadi motivasi buat kita semua untuk terus tumbuh menjadi generasi cerdas finansial dan berintegritas. Dan buat sahabat-sahabat yang lentera yang lagi dengerin ini, ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Yuk mulai dari diri kita sendiri, bijak mengatur keuangan, pilih layanan yang halal dan berkah, dan jadi bagian dari generasi pelajar yang mendukung ekonomi syariah. Sampai jumpa di episode Latangsa berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan teruslah menjadi agen perubahan. Saya Nur Intan Alfariani dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera, lensa terpercaya madrasah.